boleh Pak, kita mulai, tapi sebelum mulai, boleh kita foto dokumentasi sebentar baru pembukaan. Boleh kepada peserta untuk membuka kameranya sebentar, untuk kita foto sebentar. Oke, saya hitung ya Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Pak, boleh kita lanjutkan. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Fandi Iyot. Mohon maaf ini karena saya lagi sedang mau menghadiri acara pembukaan seminar juga di siang pagi ini ya. Terima kasih kepada pihak BIPO, Pak Andri Yanuardi. Terima kasih ya banyak Pak, Pak Andri. ya Pak. Terima kasih juga kepada Pak Anto dan semua tim BIPO yang sudah memfasilitasi adanya webinar hari ini. Untuk itu kami atas nama APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, terutama kepada BIPO yang pagi ini akan memberikan webinar dan langsung narasumbernya adalah Pak Andri Yanuardi. Ya Pak. Untuk itu Pak Andri, kami berharap webinar ini bukan perdana, bukan menjadi yang perdana, namun akan bisa berkesinambungan ke depannya, dikarenakan kami para kontraktor yang tergabung di APENAS ini masih membutuhkan informasi-informasi uh, terkait digitalisasi. Bagaimana digital akan mendukung usaha-usaha jasa konstruksi. Dan berikutnya Pak Andre, kami juga nanti mempersilahkan pihak Bapak untuk mempresentasikan bagaimana digitalisasi itu bisa mendukung jasa konstruksi, kemudian bagaimana produk-produk Bapak di dalam perusahaan Bapak yang bisa menjadi acuan ataupun role model bagi kami untuk mendapatkan servis layanan dari pihak BIPO. Untuk Hmm. itu kami langsung sampaikan waktu kepada Bapak Andri. Silakan Pak Andri. Iya, terima kasih Pak Fandi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sangat senang sekali kita bisa berjumpa di sesi ini. Kita akan berbicara mengenai how system can help ya pekerjaan kita sehari-hari ya, sehingga pekerjaan kita bisa lebih efektif dan efisien ya. Sehingga dalam pelaksanaannya sekarang memang sudah digitalize semua ya. Dulu
Saya ingat sekali dulu waktu 10 tahun yang lalu kebetulan saya beberapa kali ke Batam dan ada beberapa proyek juga. Apa sih cloud itu gitu kan? Nggak perlu cloud lah, kita bisa install di tempat masing-masing. Nah sekarang kalau saya ngomong gitu, kayaknya udah nggak capable apa, nggak affordable lagi untuk gitu ya. Gitu. Jadi semua harus capability-nya naik ke cloud server gitu ya, sehingga kita memang aplikasi ini hanya menjadi tool saja di dalam melaksanakan pekerjaannya kita. Oke, kita mulai. Mungkin saya bisa share screen, Mbak Farah ya. Bisa, Pak? Bisa ya, Mbak Farah ya. Oke, thank you, Mbak Farah. Sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak, sudah Pak Andri. Sudah ya. Oke. Ya, jadi today we will discussion about digital transformation ya untuk jasa bidang konstruksi ya, yang dimana konstruksi dulu kalau saya pernah ikut AHBI, Asosiasi Aspal Beton, terus kemudian ada dari MA juga ya, Mechanical Electrical, banyak sekali ya, ada Gapexi dulu ya gitu. Nah itu kita fokusnya memang di konstruksi. eh Mungkin perkenalan untuk background saya dulu lulusan STMIK ya, masih belum di Universitas Bina Nusantara ya. Saya ambil di komputerisasi accounting. Jadi at the end memang segala activity industri itu ujung-ujungnya ke pembukuan ya. Jadi kita manage dari sisi pembukuannya. Working experience saya tahun 99 2001 saya gabung di Telkom. Untuk khususnya di Divre 3, kita yang membangun untuk instalasi operasional di Jawa Barat dulu itu ya. Terus kemudian saya move ke consulting company, perusahaan Malaysia. Dulu saya pernah menangani ada klien Takasago Engineering itu di Batam tuh, di Muka Kuning. Ya, jadi bagaimana dulu dia MA ya, MA itu memang sangat rumit sih ya, MA itu ya. Jadi barangnya itu banyak gitu ya jenisnya ya gitu. Tapi dengan sistem dulu masih client server ya, kita manage lah untuk profit or loss. Nah, ujung-ujungnya kalau orang project kan profit or loss dari per masing-masing project. Saya juga membantu iPilcon. iPilcon ini dulu di Singapura, dia memproduksi pile. Jadi kalau ada jembatan itu ada konstruksi untuk pilingnya ya. Nah kita dia produksi juga. Nah, terus kemudian pilingnya itu digunakan untuk di proyeknya mereka gitu ya. Nah, jadi ada dua industri besar di situ, yaitu manufacturing plus dengan project gitu ya. Nah, itu jadi saling berhubungan. Kemudian Sunway Lagoon di Malaysia, mereka dulu zaman dulu itu masih membangun ya resort Sunway itu di sana. Nah, itu menggunakan project sistemnya kita, terus kemudian sekarang dia udah operate untuk resortnya. Terus kemudian saya bergabung ke Mitra Integrasi Informatika, itu subsidiary company dari Metro Data Group ya. Kebetulan diberikan kesempatan di Ecogreen Oleochemical itu di Batam juga untuk Oracle Manufacturing Implementation. Terus kemudian PT Tirta Batam juga dulu kita supply untuk HR sistemnya. Saya pindah lagi ke Plosop, subsidiary company dari Singapura. Waktu dulu kita mengerjakan di Flextronic Manufacturing juga. Terus kemudian saya pindah lagi ke Praweda. Nah ini di sini saya mulai mengaktualisasikan diri. Kalau dulu saya konsultan, sekarang saya operator, gitu ya. Jadi bagaimana memanage project ya. Dulu saya pernah bangun sistem di Krakatau Bandar Samudra itu di Cilegon itu eh, pelabuhan terbesar ya, terbesar dan terdalam di Indonesia. Jadi panutan semua pelabuhan yang ada di Indonesia gitu ya. Dan kita implementasi sistem itu sangat-sangat membantu bagaimana menaikkan revenue dari eh, pelabuhan itu ya. Nah itu membantu misi pemerintah sih sebenarnya gitu ya. Terus kemudian saya juga ya bermain sedikit-sedikit instalasi cabling di Wijaya Karya. Kemarin kita memasang cabling untuk di Wisma Atlet ya, kalau tahu itu Wisma Atlet itu jadi sentral dulu COVID ya. Jadi orang-orang COVID pakai situ. Dulu tuh untuk Asian Games sebenarnya. Ya, tapi digunakan juga sih ya. Nah, sekarang saya kerja di Bipo Service Indonesia. Ini kita ada beberapa kali juga di Batam ya, existing. Kita membantu Valeo Indonesia itu untuk HR sistemnya plus dengan operational di Alpha Batam gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Saya sekarang memperkenalkan Bipo itu siapa sih gitu ya. Nah, jadi Bipo itu sebenarnya karya anak bangsa ya. Jadi saya aktualisasi dirinya setelah saya operasional, setelah saya implementasi banyak sistem gitu ya. Nah, bagaimana kita menciptakan sistem itu sendiri gitu ya, yang bagaimana kita bisa applicable untuk seluruh bisnis sebenarnya gitu. Nah, dari situ kebetulan saya berteman baik ya dengan Pak Joko, owner gitu ya. Di sana kita sama-sama ex dari Microsoft sebenarnya gitu. Nah, Pak Joko ya istilahnya ini ya, gimana nih Indonesia nih mau 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 operasi sendiri apa enggak? Oke, saya bilang ya terserah Bapak sih ya gitu. Nah, akhirnya dia initiate dan dia mengumpulkan resources yang ada di Singapura dulu itu ya. Nah, terus kemudian gabung juga dari investor China di sana gitu. Nah, kita membawa konsep bahwa kita manage people gitu ya. Kemanapun people itu pergi, kita bisa support dari sisi sistem gitu ya. Baik dari sisi statutory-nya atau perpajakannya gitu, per masing-masing country gitu ya. Jadi kita agresif untuk ekspansi ke seluruh negara di dunia gitu ya. Nah, sekarang itu udah hampir di 52 negara ya. Cukup membanggakan bahwa produk Indonesia ini bisa ekspor ke luar negeri ya. Bagaimana dulu saya bermain di SAP, Oracle gitu ya. Dulu tuh Europe dan US itu masuk ke Asia. Nah, sekarang tagline kita adalah Asia kita harus bisa ya jualan lah ya ke luar negeri, dan ini ya sudah berhasil gitu ya. Jadi eh, dulu saya waktu di IFKA itu negara sangat memang membantu gitu ya bagaimana IFKA itu ekspansi ke luar negeri. Nah, sekarang ya di Indonesia kita cobalah walaupun mungkin agak minim ya support dari government gitu ya. Nah, tapi kita tetap sebagai R&D center itu ada semua di Indonesia. eh, dan kita bercita-cita 2025 terregister juga ya, seperti Oracle atau di SAP itu di Nasdaq gitu di San Francisco ya, Silicon Valley. Nah, untuk teknologi sendiri sekarang sudah cloud, saya nggak bisa lagi sekarang ngomong client server gitu ya. Yang dimana di Indonesia kita membangun server sendiri, terus kemudian kita connect ke Singapura dan backup sistem ada di Macau dan Hong Kong, dan kita juga sudah ISO 271 untuk data akurasi, data security gitu ya. Nah, itu sudah proven ya dan sudah diakui di banyak negara, bahkan di Eropa kita sudah mendapatkan sertifikasi untuk GDPR ya, untuk personal data proteksi ya kalau di Indonesia gitu ya. Terus kemudian eh, kita di sini juga terintegrasi ya, terintegrasi dengan apa software-software besar gitu ya. Kebetulan memang software besar itu ya ada yang eh, digital, tapi digital mereka nggak terlalu kuat ya karena di Indonesia itu shiftingnya luar biasa gitu ya. Ya kemarin jadi seperti kereta cepat Indonesia China itu, nah itu kita collaborate dengan mereka gitu ya, dengan ICP. Terus kemudian juga kita diakui juga oleh Oracle itu sendiri gitu ya, sebagai salah satu solusi SDN ya. Jadi kita sebagai partner mereka juga yang mana mengisi untuk di digital transformation juga specialize di sana. Terus kemudian ini adalah timnya kita. Ini yang sebelah kiri adalah Pak Joko ya, cukup membanggakan, orang Indonesia asli, sekolahnya di Surabaya ITS, bergabung dengan Pak Michael Chen dari China. Itu sebenarnya secara konsep itu Indonesia itu dari fintech-nya ya, teknologinya, teknologi wise. Nah, terus kemudian dari sisi Pak Michael Chen itu ternyata orang luar tuh belum belum terlalu ini ya teknologi gitu ya, tapi dia dari sisi servicesnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi partner dari HR. Jadi kita bisa bantu untuk membantu proses payroll, kita membantu mungkin oh, ada company yang nggak mau, ya nggak tahu juga sih itu manage HR seperti apa, bisa doser ke kita, employee bisa kontrak ke kita dan kita bisa send ke kliennya untuk performance-nya gitu ya. Nah, itu kita combine di satu ya. Nah, ini di Indonesia Team di sini ada Pak Mario sebagai country director-nya di Indonesia. Kita kemarin di sini ada Olo juga di Surabaya ya. Terus kemudian Pak Joko handle di timnya Singapura. Terus kemudian di sini ada tim R&D khusus untuk global software development ya. Jadi cukup bangga kita bisa diakui ya untuk seluruh dunia itu software kita capable untuk menghandle 50 negara tersebut ya.
Terus kemudian untuk di lokal kemarin kita ada penghargaan juga dari Business News ya, kita dapat beberapa piala dari penyelenggara gitu ya. Terus kemudian untuk klien kita, karena kita desain sistemnya itu agile ya, agile itu means sistem itu bisa mengadop policy prosedur yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, jadi di sistem kita kalau misalnya mau ada field tambahan gitu ya, atau mau ada proses workflow seperti apa gitu ya. Terus kemudian saya mau reportingnya, mau bikin seperti ini, silakan ya, bikin sendiri ya. Jadi di kita itu adalah suatu platform yang kita bisa set untuk dari sisi entryan, proses maupun outputnya gitu ya. Jadi kita di sini berpartner bukan sebagai vendor of IT product, tapi kita jual engine-nya sehingga nanti untuk kedepannya silahkan untuk membangun sistem itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah itu tergantung dari kebutuhan bisnis dan kebetulan di sini sudah onboard untuk specialize di kontraktor kita ada SKK Migas, ada MKPR ya, mereka mining, terus kemudian Indomuro ini mining emas ya, terus kemudian BBE, KMIH, KBK ini grupnya Gajah Tunggal ya. Kalau MMS ini konglomerat baru ya, mereka main di coal mining ya. Terus kemudian Petrosi ini sama nih untuk mining services juga gitu ya. Nah, kita juga bisa ke financial institution ya, ke banking, ke teknologi gitu ya. Kalau sering pakai TikTok gitu ya, nah itu Biden itu klien salah satu kliennya kita gitu ya. Properti hospitality seperti di Batam kita ada hotel juga ya, bagaimana di hotel itu harga kompleks juga itu mereka ada split shift gitu ya, dia prepare ballroom terus kemudian suspend atau istirahat dulu 4 jam terus dikerja lagi setelah ballroom itu beroperasi gitu kan, terus kemudian membereskan lagi gitu ya. Nah itu shifting shifting itu tuh kita bisa manage dalam sistem kita ya. Jadi waktu masuk hotel itu karena kompleks gitu ya, ada banyak sekali software lokal yang masuk. Kebetulan kita itu terpilih gitu ya, karena di sistem kita ini nggak hanya kita mengadop local requirement, tapi dari international requirement juga masuk gitu ya. Jadi ada beberapa memang kita harus belajar dari luar negeri, tapi beberapa juga luar negeri harus belajar dari kita gitu ya. Terus kemudian manufacturing, ini super kompleks ini ya. Ini kita diakui di banyak, makanya ini kliennya lumayan banyak nih. Kita ada eh, 5 digit ya untuk shift master itu hampir puluhan ribu ya bahkan ya. Tapi untuk saat ini kita max itu dipakai 99 matriks dari shift gitu ya. Itu digunakan di MCA. MCA itu penjahit atau garment dari H&M gitu ya. Jadi kalau beli baju di H&M itu yang jahit itu MCA ya. Kebetulan di sini Pak Yusman lulusan dari MCA ya. Jadi dia sangat-sangat handling untuk sistem kita dan sangat tahu tuh bagaimana how to configure sistem yang sangat kompleks gitu ya. Terus kemudian Valeo dia ada di Batam ya, sudah berjalan ini kita koordinasi juga dari banyak ekspatnya dari India gitu ya. Dan banyak apa internasional kami ya, ya seperti IMC ya, Koplun mereka buka di Jababeka gitu ya. Hingga Burkland dari Jerman mereka buka di Indonesia gitu ya. Nah itu biasanya di Jermannya pakai kita, di Indonesianya menggunakan satu sistem yang sama. Jadi bisa juga kolaborasinya, misalnya saya dari manajer di Indonesia ingin misalnya cuti gitu ya. Nah cuti itu dianggap mungkin dari Jerman gitu ya. Jadi kita bisa cross country di sana dengan satu platform gitu ya. Nah ini banyak lagi ada distributor ya, kalau misalnya tahu Vivo, Xiaomi, Realme itu eh, yang profit gajiannya kita, profit kontrak untuk promotor ya biasanya ya kalau pakai seragam tuh di toko itu, nah itu kita yang manage gitu ya. Tapi peruntukannya nanti mereka bekerja untuk Xiaomi, Realme gitu ya. Jadi kita yang handle gitu ya untuk dari sisi kepegawaiannya itu. Food and resto, logistik, manpower dan kita juga ada rumah sakit ya di sini di Jakarta kebetulan di Pondok Indah. Terus kemudian untuk operasional kasih IC ya yang terakhir ini kita bekerja sama dengan SAP gitu ya. Business challenge apa sih yang dihadapin kontraktor gitu ya? Aduh banyak banget. Ini kalau boleh saya bilang sih selama pengalaman pengalaman saya ya handle project system gitu ya. Mungkin nomor 2 tersulit. Oke, sorry. Saya kayaknya terputus tadi ya. Oke.
bisa jadiin host lagi, Mbak. Mbak Farah. Maaf terputus Pak Andri, silakan lanjut Pak. Iya, Mbak Farah bisa jadiin saya host. Oh, sudah. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Ya, sudah kelihatan belum ya? Ininya ya, share screen-nya ya. Sudah Pak Sudah, Andri, Pak. sudah. Sudah ya. Oke, sip. Thank you. Ya, jadi bisnis challenge di kontraktor itu apa sih? Ini rumit ya. Bagaimana kita di kontraktor itu kan ada 4 faktor cost ya. Pertama itu material, yang kedua labor, nah, terus kemudian indirect cost gitu ya. Nah, itu kita harus manage tuh ya. Bagaimana kalau di manufacturing mungkin karena lokasinya lebih rapat ya. Tapi kalau misalnya di kontraktor tuh kadang-kadang saya dulu punya pasir, kadang-kadang kena hujan jadi shrinkage gitu, jadi dikit gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan itu antara manufacturing dengan konstruksi gitu ya, itu untuk man hour-nya di konstruksi itu waste-nya sekitar 57%. Ini Albert Edi Hussein ini yang ngomong ya. Nah, jadi kepake itu yang benar-benar utilize itu mungkin bisa sampai 10 ditambah 33% ya, hampir setengahnya gitu ya. Jadi memang kenapa apa ini ya terlalu besar ya waste-nya itu dibandingkan dengan manufacturing. Nah, kalau manufacturing itu mungkin waste-nya hanya 20% ya. Karena apa? Karena ya mereka terstruktur, mereka di dalam pabrik gitu. Kadang-kadang kalau MA gitu kan nunggu hujan gitu kan. Nah, kalau udah ngumpulin orang nunggu hujannya lagi hujan gitu gimana mau bekerja gitu kan. Kadang-kadang ya seperti itu gitu ya. Jadi faktor cuaca juga bisa mempengaruhi waktu delivery dari material juga mempengaruhi gitu ya. Nah, itu performance dari tim yang terdahulu dulu itu juga gimana Bu? Apa ya Kak? Ya, Kakak. mungkin bisa di-mute dulu Bu Siti. Boleh. Ternyata Ya, welcome Bu Siti. Thank you Bu Siti. Ya, jadi waktu itu saya waktu membangun di uh, uh, Wisma Atlet itu ada satu, saya udah planning semua tuh, sudah planning materialnya cukup, manpower-nya cukup. Ternyata gudang material saya dijebol banjir karena ada eh, apa nggak tahu lah robo apa semen masuk gitu loh. Waduh, habis saya punya material gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jadi yang harusnya mereka bekerja dengan target pemasangan itu berapa gitu kan, itu jadi meleset tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu ada faktor alam ya, ada faktor lucknya juga tuh kalau dari konstruksi ya. Nah, itu jadi benar-benar harus di manage gitu ya. Jadi Albert bilang MA ya itu implementasinya apalagi high rise building gitu ya. Itu ya problemnya tuh banyak ya, due to factor variables of influence on each other terus necessary apply. Jadi ya minimum kita harus aplikasikan sistem ya. Aplikasi sistem. Bagaimana kalau misal kita jebol di sini, kita bisa saving di sini. Ya, nah itu. Jadi nggak bisa kita ngarepin semuanya, ini perfectly 100% itu nggak bisa tuh. Kalau di apa di construction. Jadi kita udah siap pertama buffer 20% ya, itu udah pasti itu ya. Apa istilahnya kita harus ada ekstra gitu ya. Nah, terus kemudian dari masing-masing pekerjaan mungkin diupayakan saving sehingga kalau ada jebol di mana, activity mana gitu, karena kita menganut edisi ya, activity based costing gitu ya. Nah, itu kita bisa menutupi gitu. Kalau misalnya ada memang apa kekurangan ya atau kelebihan biaya gitu ya. Kalau kekurangan ya bagus ya. Jadi kita benar-benar safe, tapi terkadang ada faktor yang lain itu bisa jebol ada di sisi anggaran ya. Nah, itu kita harus manage dengan sistem ini gitu ya. Jadi di sini kita akan membicarakan bagaimana memanage people gitu ya, supaya people ini istilahnya bisa terutilize dengan baik. Nah,
dulu kita mengenal yang namanya subcontractor gitu ya. Jadi pokoknya ya saya punya pekerjaan ini, kalian target itu, nah terus kemudian ya udah kalian kerjakan gitu. Nah itu dijalankan oleh di SKK Migas di sini ya, simple case tadinya di SKK Migas ini. Nah jadi mereka bagaimana mensentralkan semua monitoring activity yang dilakukan oleh subkontraktor mereka. Ya subkontraktor mereka itu sekitar hampir 2.500 employee, dipecah menjadi 5 company ya, 5 vendor gitu, itu berganti-ganti gitu ya. Mereka itu pusing bagaimana ini mengontrol dia ini kerja apa enggak, jumlahnya bener nggak 100 yang disuplai gitu kan. Absennya ada sih, cuman nggak tahu performanya 100 nggak gitu. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan tuh. Nah jadi mereka berpikir akhirnya, oke, minimum ada nggak ya sistem yang bisa menghandle ini ya, minimum dari kehadiran dulu deh gitu ya. Kalau performance mungkin dia akan catat lagi tuh di ERP-nya mereka gitu. Nah jadi kita di sana mengequip untuk seluruh employee dari subcontractor untuk absen dengan mobile gitu ya. Jadi minimum bener nih orang ini ada absen gitu ya, minimum itu dulu. Karena di mobile kita nanti dia bisa capture fotonya, dia bisa pada saat masuk ke area project gitu ya, itu dia baru bisa login gitu ya. Jadi ada beberapa security yang memaksa employee itu supaya masuk ya, masuk dalam project site gitu ya. Nah, jadi waktu itu challenge-nya lack of HR resource, bagaimana memanage workforce itu, ini dialokasikan kemana, ini dialokasikan kemana gitu ya. Terus kemudian dengan dia absen ke situ, itu mereka kesulitan. Terus kemudian semua direkod by Excel. Jadi mereka nerima aja tuh laporan yang dilakukan oleh Sapon gitu. Nah, terus kemudian, ini oke enggak. Aduh, kayaknya kita harus cek dulu deh Pak sebelum kita bayar ke Bapak, misalnya gitu ya. Nah, pengecekan itu hampir 1 bulan dilakukan. Ya kasihan juga dari sisi subkontraktornya ya. Artinya dia harus ngambil uang di bank gitu kan, gaji orangnya dulu gitu kan. Nah, terus kemudian menunggu invoice itu dibayar oleh SKK Migas gitu kan. Nah itu juga like gitu. Akhirnya kita datang terus kemudian kita menawarkan solusi kecil aja dulu ya, bagaimana, oke Pak, attendance-nya dikasih sistem dulu ya. Terus kemudian nanti recordnya itu kan sudah automate, sehingga nanti rekapan dari attendance itu bisa dilihat di sistem gitu ya. Jadi win-win nih saya bilang gitu. Dari subkonnya ini kalau kalian feeding data secara sistem itu cepat, dan dari sisi SKK-nya juga nggak perlu verifikasi karena sistem sudah verifikasi terhadap kehadiran orang tersebut, sehingga proses rekonsiliasi itu bisa dilakukan segera gitu ya. Nah setelah kita lakukan implementasi, ya sekarang pertama SR itu bisa memonitor berapa orang di project A, project B, project C gitu ya. Nah itu dia bisa tahu tuh ya resources. Nah kalau dia bisa tahu itu berarti untuk istilahnya assignment ya, ya itu bisa ya dilakukan dengan cepat. Jadi dia ada seperti admin-adminnya lah di masing-masing project itu. Nah, terus kemudian karena transaction semua attendance itu dilakukan di sistem gitu ya. Nah, terus kemudian juga data masuk ke dalam sistem, dan Israel juga bisa melakukan monitoring terhadap employee tersebut gitu ya. Jadi impact yang paling besar adalah bagaimana mereduce dari 1 bulan menjadi 3 hari. So everyone happy gitu ya. Oh saya bisa tagihan cepat keluar pembayaran gitu kan. Saya juga bisa dari SKK-nya juga bisa melakukan verifikasi lebih cepat gitu kan. Nah itu akhirnya mereka happy lah, kedua pihak ini gitu ya di sana. Sekarang mereka mulai ke claim module ya, bagaimana menghandle personal claim ya dari sisi SK migasnya ya, karena mungkin karena mereka coverage-nya di nasional ya, ada Balikpapan, ada Sorong, Samarinda gitu, tempat-tempat oil gitu ya. Nah itu mereka mulai tuh klaimnya dilakukan di Lipo gitu ya. Ini salah satu sampel case. Nah, untuk sistem kita, kita bisa cover mulai dari master employee, terus kemudian di attendance sistemnya gitu ya. Di sini kita bisa fleksibel roster, bisa pakai formula. Jadi kalau misalnya orang nggak datang, misalnya kita bisa kasih mungkin punishment seperti deduction. Tapi kalau misalnya datangnya early, kita bisa kasih reward gitu kan. Nah itu peraturan-peraturan itu bisa kita set di dalam sistemnya kita. Jadi kita itu ada seperti robot gitu ya. Nah, robot itu tuh dia bisa kita kendalikan sesuai dengan policy prosedur yang ada di acara kita gitu ya.
Nah, sehingga dari sisi SR admin itu apa lebih lebih dibantu lah ya, karena ya saya tahu dulu kalau orang project itu HR-nya nggak banyak tuh Pak, gitu ya. Dan itu kerjanya lumayan suffer gitu, karena banyak banget kan datanya kan gitu kan. Nah, itu lumayan membantu lah dengan adanya robot itu, gitu ya. Terus kemudian untuk cuti, untuk klaim gitu ya, itu ada semuanya. Sehingga kita bisa hitung gitu ya di payroll-nya kita, dan payroll kita ini bisa kita integrasikan dengan project system ya. Mungkin ada yang menggunakan SAP atau Oracle atau project lainnya, karena budgeting semuanya ada di project system gitu ya. Nah, dari sisi kita akan update secara actualnya. Actualnya itu kita bayar dia berapa sih, vendor subcon ini berapa sih totalnya gitu kan. Nah, itu kita harus totalin tuh di payroll-nya kita gitu ya. Jadi anggarannya ada di project ledger, itu project ledger itu ada revenue, ada cost gitu ya. Anggaran. Nah, terus kemudian nanti aktualisasinya ada revenue, ada cost. Revenue-nya datang dari progress claim, cost-nya untuk yang SR nanti bisa dibantu dari sisi LIPO gitu. Untuk office tambahannya satu jig gitu ya. Kalau misalnya kita mau cari orang, kita ada rekrutmen modul gitu ya. Bagaimana kalau misalnya orang itu banyak gitu ya. Sampel case kebetulan kita di Batam itu sedang apa inilah ya diskusi dengan Wasko. Wasko itu saya lihat, waduh, dia bangun itu besar sekali tuh di ujung Batam itu, saya lupa tempatnya itu, arah ke Eco Green juga tuh. Nah, itu dia 3.500 employee. Saya lihat dia lagi membangun mungkin apa ya, pabrik mungkin gitu ya. Nah, itu di pinggir laut gitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya ME ya, pekerjaannya seperti itu ya. Kadang harus perlu 1.000 orang, harus mungkin bisa 3.000, tapi bisa turun juga kalau ada proyek otomatis kan gitu. Nah, makanya mereka bermain dari sisi subcontractor tadi gitu ya. Nah, untuk internal kita bisa collaborate ya dengan sistem lain. Terus kemudian kita integrasikan dengan sistem kita, dan itu juga bisa akses ya. Dari sisi strategicalnya kita bisa lakukan performance appraisal ya, kita nilai lah kalau office misalnya untuk pembagian bonus misalnya gitu kan, atau ada orang-orang lapangan kita yang perlu ditrainingkan gitu kan. Nah, kita bisa juga ada modul ya khusus untuk enhancement orang-orang manpower kita gitu ya. Biasanya kalau di ya kontraktor ya itu bikin kelas gitu kan. Dari kelas itu ya kita training sesuai dengan spesifikasi di masing-masing kompetensinya gitu. Ya, oke. Nah, nanti dari sisi manajemen itu tinggal monitor aja melewati handphone, dia bisa tahu gitu ya total hours yang apa dilakukan. Terus kemudian kita juga ada seperti dashboard dalam sistem kita ya, sehingga kita bisa melakukan mitigasi ya kalau misalnya memang tren cost-nya ini kok cenderung naik gitu. Kita kan nggak mau melebihi dari anggaran ya gitu ya. Nah, itu berbahaya gitu. Jadi dengan dashboard ini kita bisa lihat trennya itu, oh ini udah harusnya progres 20%, kok costnya 40%. Nah, itu udah anomali itu. Ya kalau saya sih udah saya panggil tuh Mandor, ini gimana nih? Nah, itu ya, jadi nggak boleh seperti itu. Karena kita nanti akan bekerja sesuai dengan activity yang akan kita lakukan, dan itu harus mengacu ke S-curve ya. Jadi harus S-curve tuh, nggak bisa istilahnya duluan atau gimana gitu. Nah, itu harus seiringan ya terus ya sampai proyek itu selesai gitu ya. Nah, saya mau share apa sih bedanya sistem Dipo ini dengan yang lain gitu ya. Karena ya kita berbicara di sistem, kita ada mungkin Bapak Ibu udah tahu di luar negeri ada SAP atau Oracle gitu ya, ada PeopleSoft, ada Workday sekarang gitu ya. But actually, honestly speaking ya, Workday yang terbaru dan sebesar itu bekerja sama juga dengan kita, karena mereka tidak mempunyai payroll gitu ya. Nah, kita kerja sama tuh di Bina Nusantara University, di kebetulan di sekolah saya itu. Nah, itu kita collaborate gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada SAP, ada Oracle juga, mereka mengharapkan bisa top up solusi kita dari sisi mobility gitu ya. Nah, kita dulu belajar dari mereka-mereka yang big brother ini gitu ya. Bagaimana mereka punya sistem itu, tapi mereka bisa merubah diri kita sesuai merubah diri dia sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Tapi di situ kebanyakan yang handle kan IT ya gitu. Nah,
Jadi mereka ya memprogram sistem mereka gitu ya. Nah kalau di kita di sini kita tahu bahwa di SR itu memang fleksibel gitu ya. Jadi sekarang aja ada PP 58 misalnya mengenai perhitungan TER misalnya gitu ya. Jadi kita kan harus berubah terus ya, berubah terus catch up government regulation gitu ya. Nah, di sini kita buat bagaimana sistem ini bisa dirubah, tapi hanya level konfigurasi aja, di setup aja, di set parameternya gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa pemakai dari SR ini kan bukan lulusan IT ya gitu ya. Nah, tapi bagaimana dia saya mau report seperti ini Pak, field-fieldnya susunan seperti ini, data yang saya mau ambil hanya di project lokasi ini aja gitu. Nah, itu tinggal pilih-pilih aja tuh nanti tuh. Nah, disitulah bedanya kita dengan software lain gitu ya. Kita open, agile, kita bisa melakukan perubahan ya terhadap sistem, tapi kita melakukan hanya konfigurasi aja, jadi tidak di-compile gitu. Kalau sistem lain kan di-compile gitu ya. Yang mana membedakan antara dengan sistem lain ya. Kalau misalnya di Indonesia kebanyakan, iya Pak, Bu, rubah apa lagi gitu kan, tapi ada additional charge ya, apa sih gitu ya. Nah ini yang sangat besar ya bedanya dengan sistem lain gitu ya. Jadi kalau di sisi kita ya against hanya dual engine sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pelajari benar betul bagaimana itu men-setup itu, oh aduh, ke depannya itu ya silakan cari sendiri gitu ya. Terus kemudian yang sangat membedakan juga kita bisa beli secara cloud atau on-prem gitu ya, perpetual license gitu ya. Nah itu kita masih bisa fleksibel karena kita yang punya ya softwarenya ya. Jadi kadang ada kemarin manufacturing Pak, saya nggak punya server gitu kan. Tapi saya maunya beli di depan karena saya tahu kalau terus-terusan langganan kan istilahnya kan jadi terus-terusan saya bayar gitu kan. Boleh itu ya, simpen aja di servernya kita gitu kan. Jadi Bapak tinggal connect once, Bapak punya server sudah oke, udah ready gitu ya, kita bisa kopikan aplikasinya ke situ. Nah, berbeda dengan cloud. Kalau cloud memang tahunannya itu ringan gitu ya. Tapi kan bayar terus gitu kan. Nah, memang tapi nggak perlu untuk sediakan infrastruktur. Nah, tapi di situ kita ya membantu secara cost efisiensi ya bagaimana ini tidak terlalu besar seperti di Wasco itu ada pemikiran eh, bisa nggak pricingnya secara project gitu ya. Jadi project sekarang saya handle 1.000, besok 500, besok turun lagi Pak 1.000. Oh bisa, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita bisa cost allocation-nya itu ya berdasarkan project tuh ya. Jadi nggak terlalu ya besar di depan gitu ya. Jadi beda-beda tuh treatmentnya seperti apa gitu ya. Kalau kemarin sih beberapa kontraktor company sih mereka gunakannya SaaS karena ya mereka nggak punya apa infrastruktur beli data center lah istilahnya gitu ya. Nah itu mereka belum kepikiran. Tapi bagaimana saya tetap mau digitalize, tapi masuknya ke OPEX. Nah gitu ya. OPEX-nya OPEX project gitu. Ya, jadi lebih kompetitif buat mereka. Nah, yang paling membedakan juga kita di sini ada yang tadi saya bilang ya ada kita tuh ada dua divisi besar yaitu divisi tech dan divisi services. Nah, kalau divisi services itu membantu ya bagaimana misalnya kita ada UUCK misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya dia resign di tahun pertama itu kita bayar atau orang-orang yang 2 tahun kita bayar di akhir gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi nanti dari situ kita bisa advice, oh bisa Pak di tahun pertama atau Bapak mau di akhir tahun juga tahun kedua gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu kita membantu dari sisi compliance-nya gitu ya. Nah, bagaimana ya beberapa ya di Batam kemarin saya ada ke koleksi juga, terus kemudian di Wasco itu bahkan yang handle itu orang Singapura gitu ya. Kalau misalnya ada kita gitu bahkan kita bisa bantu juga sih. Ya karena banyak orang asing ya kalau di Batam. Ya, nah itu kira-kira perbedaan kita dengan software lain gitu ya. Nah, ini secara teknologinya, jadi nanti dari sisi employee atau operator gitu ya, nah itu bisa melakukan dengan mobility ya. Nanti kita bisa masuk ke dalam Bipo system dan Bipo juga bisa collaborate dengan misalnya udah existing dengan Microsoft 365 gitu, misalnya udah existing sistemnya pakai itu gitu ya. Nah itu kita bisa collab, jadi nggak usah bikin credential user lagi, kita tinggal masuk ke dalam sistem Bipo-nya, terus kemudian nanti kita set role
di dalamnya, apakah role-nya sebagai administrator atau role-nya sebagai employee. Nah, jadi kalau misalnya di employee, ini dia melakukan transaksional terhadap SR gitu ya. Semua misalnya dia attendance gitu ya, cuti gitu ya, atau ya cuti juga di kita itu kalau orang izin itu kita juga bisa track tuh ya. Jadi izin nggak boleh sembarangan lagi sekarang kalau ada sistem gitu ya. Apply izin tapi tidak menggunakan cuti gitu ya. Nah, itu ada tuh fungsinya di kita. Terus kemudian dari situ kita masuk ke dalam modulnya. Modulnya tadi ya yang sudah saya brief sebelumnya itu cukup lengkap di sana ya. Ada personel, ada untuk payroll gitu ya. So everything about ini ya sistem SR. Itu kita di sana. Untuk infrastruktur nggak usah pikirin lagi ya. Jadi nanti dari sisi kita aja ya yang memaintain gitu ya. Jadi dari sisi klien kita itu tinggal menggunakan aplikasinya saja gitu ya. Nah, ini aplikasinya cross platform, ada website, ada web apps, terus kemudian ada di mobile ya. Ini native ya. Jadi kita bisa install di aplikasi di Play Store ya, maupun itu di iOS ataupun di Android gitu ya. Nah, contoh misalnya di time maintenance ini, jadi kita ada beberapa teknologi ya. Ada geofencing ini kita bisa lock orang ini hanya bekerja di site ini gitu ya, maka dia melakukan eh, absen itu baru bisa kalau dia masuk ke dalam lokasi itu gitu ya. Jadi kalau dia di luar itu misalnya dia di rumah absen nggak bisa gitu ya. Nah, itu kita bisa limitasi gitu ya. Bagaimana nanti pada saat dia dia posisinya di sini nih, oke, kalau untuk login, nah, terus kemudian dia akan pencet login di sana gitu, dan kemudian kita tahu bahwa berapa orang yang sudah masuk ke dalam project site itu gitu. Tapi kalau mau ditambahin ada liveness detection misalnya dengan foto gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di sana gitu ya. Biasanya mungkin ada gambar-gambar yang dipasang di background gitu kan dari SR yang yang bisa sehingga unik gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang praktek warna gitu kan, Senin warna apa, Selasa warna apa gitu. Nah, itu di project terus ada gambar apa gitu. Nah, itu untuk verifikasi ya bahwa benar pada saat dia kita hitung apa manpower utilisasi hours-nya ya sesuai dengan absensi yang dia lakukan gitu ya. Terus kemudian multi site juga di allow sebenarnya untuk misalnya project manager ya di beberapa site gitu. Dia clock in jam 9 sampai jam 12 di project A, clock terus kemudian dipindah lagi ya ke project B jam 1 sampai jam berapa gitu dia clock lagi, dan itu area berbeda, dan itu cost center juga berbeda tuh kalau misalnya kita hitung gitu ya. Jadi booking ke project regionnya itu berbeda project gitu ya. Nah, itu kita juga bisa indikasikan sehingga pada saat kita transfer cost center kita ke back office-nya itu sudah bisa membagi gitu ya, bahwa project manager kita itu ada di project 1 dan project 2 untuk hari itu gitu. Ya, itu bisa diatur ya untuk costingnya sehingga yang end of project 1 nggak rugi gitu ya gitu ya. Nah, untuk plugin sendiri kita bisa terintegrasi antara mau masih mesin nggak masalah gitu ya. Terus kemudian nanti datanya tinggal kita tarik ke dalam sistem gitu ya. Nah, nanti kita convert, terus kemudian jadi CSV filenya Bipo, nanti kita akan import ke dalam sistem Bipo gitu. Nah, pada saat login di sini, itu di mobile, kalau misalnya saya login nih jam 9 misalnya pakai mesin gitu ya, finger scan. Terus kemudian saya lupa nih jam 11, saya tadi udah login ya gitu. Nah, itu bisa dilihat tuh di mobile gitu dengan indikator merah atau hijau atau biru gitu ya. Kalau merah tuh belum login, kalau hijau sudah, kalau biru itu login di hari libur gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan gitu ya. Atau ada tambahannya Pak, di proyek saya itu nggak punya apa eh, wifi lah atau internetnya. Nah, itu kita bisa menggunakan iBeacon. iBeacon ini dia memancarkan sinyal gitu ya. Jadi tinggal buka aja dari handphonenya Bluetooth gitu ya. Nah, itu tinggal scan gitu. Nah, itu kan masuk gitu ya. Jadi nggak perlu ada sinyal. Nah, ini biasanya digunakan di mining ya. Kalau misalnya memang mereka nggak ada sinyal internet gitu ya. Nah, masuk terus kemudian tinggal kita proses postingnya masuk ke dalam proses payroll gitu ya. Kalau payrollnya ya dijalankan di luar nggak masalah, tapi untuk data pengali terhadap salary-nya dia berapa, rate-nya dia berapa gitu ya. Biasanya sih kalau project
budget kan ada rate-nya tuh. Nah, terus kemudian di sini cost-nya juga ada rate-nya dikalikan berapa man hour yang dilakukan gitu ya. Nah, terus kemudian kita proses sehingga kita bisa lapor ke project manager gitu ya bahwa oh bulan ini kita sudah ada cost untuk manpower ini sebesar sekian gitu ya. Nah, itu bisa kita informasikan gitu ya. Leave management juga bisa dilakukan di mobile ya. Jadi kita bisa set, ini ada annual leave, sick leave, atau memang izin cuti ya gitu ya. Itu kita juga secara cepat bisa kasih tahu balance-nya gitu ya, sudah diteken berapa gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa mengurangi sebenarnya admin HR kita gitu ya. Karena kalau nggak ada sistem ini pasti tanya terus tuh. Ya, ini saya mau cuti nih Mbak, itu kan ini gimana nih? Nah, ini kalau di sini silahkan lihat di aplikasi ini sendiri gitu ya. Jadi nggak tergantung lagi dengan HR admin gitu ya. Maupun untuk di sisi payroll-nya tinggal lihat aja dan kita bisa lihat juga detail dari perhitungan payroll-nya gitu kan. Ini kalau di secara migrasi itu dia bisa nginfoin juga ya ke subkontraktornya gitu ya. Atau mau diinformasikan juga ke employee-nya juga bisa dari subkontraktor itu gitu ya dengan mungkin ya informasi yang berbeda ya gitu ya. Jadi mungkin kita kalikan dengan rate-nya jualnya dia gitu ya. Nah, itu kita bisa atur di dalamnya sehingga dia oh, dapat slip berapa. Saya kerja eh, 10 hari misal 20 hari 10 hari bolos gitu. Oh, saya mendapat segini ya udah lihat aja dari sisi slipnya gitu kan. Nah, itu ya memang dapatnya segitu. Sehingga dia harus memacu lagi di bulan depan jangan banyak bolosnya ya. Nah, itu kita bisa informasikan semuanya ke 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 project manager ya. Baik itu klaim juga bisa dilakukan ya. Nah, interface yang ada di web apps itu, terus kemudian dengan mobile apps itu ya, itu istilahnya sama ya, mirip gitu ya, sehingga everything yang ada di web apps itu kita bisa akomodir juga yang ada di mobile apps. Ya. Oke, kira-kira sampai di situ. eh, Sekarang kita mau show untuk aplikasinya seperti apa. Untuk sesi ini saya dibantu oleh Pak Yusman ya. Silakan untuk memperlihatkan bagaimana aplikasi di Bipo-nya gitu. Silakan Pak Yusman. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andri. Baik. Screen saya apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak Yusman. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, ya. Ya, ini adalah login screen Bipo. Jadi untuk Bipo sendiri kita basicnya cloud ya. Jadi nanti Ibu nggak usah repot-repot untuk install di laptop seperti itu ya. Yang kita butuhkan nanti hanya jaringan internet, Bapak Ibu ya. Jadi Ibu bisa akses aplikasinya kapanpun dan dimanapun selama itu ada jaringan internet ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat di sini ada background, kemudian ada logo, ada tema ya. Nah ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Mau dibuat logo perusahaan silakan, backgroundnya juga background perusahaan silakan ya. Dan kita sudah support untuk kurang lebih ada 15 bahasa di sini ya. Nah, jadi jika ada expat nanti yang ingin pakai silakan tinggal disesuaikan saja dengan bahasanya masing-masing. Oke, dan kemudian kita juga sudah support juga untuk statutory di negara-negara lain seperti ada Australia, ya, ada Australia, ada Bangladesh, ada China, ada Hong Kong, ada Jepang, ada Singapura, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah sesuaikan sesuai dengan aturan pajakan di negaranya masing-masing. Seperti itu. Oke, nah di sini kita akan login sebagai administrator, ya. Jadi nanti mungkin Bapak atau Ibu bisa mengoperasikannya sebagai administrator di sini atau sebagai HR di sini ya. Ya, baik. Oke. Nah ini adalah tampilan dari dashboard kita ya. Kalau misalkan kita buka di pojok kiri atas di sini,
Bapak bisa lihat di sini ada kumpulan modul-modul yang kita punya, ada personel, ada payroll, ada leave, ada attendance, ada claim, ada training, ada appraisal, dan lain sebagainya. Pastinya nanti modul-modul ini akan muncul sesuai dengan modul yang Bapak dan Ibu ambil ya, seperti itu ya. Oke, kemudian juga kita ada user notification, ada mandatory reminder ya. Nah, jadi sistem kita juga bisa menotifikasikan karyawan-karyawan yang akan habis masa kontraknya, ya, karyawan-karyawan yang akan mendekati masa probationnya seperti itu ya, atau karyawan-karyawan yang akan mendekati masa pensiun seperti itu. Jadi kita bisa informasikan di dashboard di sini. Selain kita informasikan di dashboard, kita juga bisa informasikan ke email ya, ke email PIC yang bersangkutan nantinya. Kita juga punya company notice, ada useful link juga, dan di bawah ada running text namanya announcement. Selain kita bisa set notifikasi, kita juga bisa share informasi-informasi kepada seluruh karyawan ya. Contoh seperti ada company policy handbook, kemudian juga ada perubahan aturan perpajakan ya untuk tahun 2024 mengenai TER ya. Nah, kita juga bisa share informasi-informasi kepada seluruh karyawan, atau bahkan nanti tim ibu dan bapak ada share informasi untuk divisi tertentu atau departemen departemen tertentu ya yang mendapatkan informasi itu. Silahkan. Atau bahkan ekstrimnya per orang kita juga bisa set informasi yang berbeda atau notifikasi atau pengumuman yang berbeda seperti itu. Oke. Ya, Nah, mungkin saya tambahkan, Pak Yusman, ya silakan. untuk yang running text di bawah ini kan ada welcome to Bipo HRMS. Kita bisa ganti pertama kalau di project mungkin bisa per project set ya. Jadi kita bisa manage ke all people yang ada di project itu. Tolong apa diperhatikan bahwa project ini udah hampir over budget misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan tuh. Jadi kumpulan dari project satu dengan kumpulan project 2 itu message bisa beda tuh ya. Bahkan dalam proyek satu ada subdivisi lagi, tolong yang divisi materialnya dipercepat untuk apa penerimaan ininya ya barangnya sehingga pekerja tidak tidak menunggu gitu kan. Nah itu juga bisa tuh. Jadi kita bisa sampai ke seperti Pak Yusman bilang ya per orang pun bisa gitu ya. Nah jadi kita bisa atur tuh dan kita bisa manage informasi-informasi ya, yang kita ingin share ke dalam project personel gitu ya. Nah, terus kemudian kita bisa ke search menu ya. Bagaimana di search menu ini kita kalau bingung ya di sebelah kiri itu kan banyak ya ada task list, ada personel apa segala macam gitu ya. Nah, di search menu ini kita tinggal ketik aja, misalnya ada ketik di browse employee misalnya kata gitu ya. Nah, di browse employee saya mau tampilkan eh, employee tapi dengan tampilan seperti Excel gitu ya. Nah, ini yang jarang sistem lain punya ya gitu. Bagaimana saya mau melihat semua employee di project A, semua employee di project B misalnya gitu. Ya. Nah, itu kita bisa listing tuh ya. Nah, di sini sistem dasarnya itu project code itu nggak ada tuh. Jadi ini untuk khusus demo di sini kita buatkan project code gitu ya. Saya bilang sama Pak Yusman ada project A, project B, project C. Itu isinya siapa aja tuh? Ada Andi Setia, Christopher, apa segala macam gitu ya. Nah ini kita informasi-informasi ini kita bisa buat sendiri gitu ya. Jadi dari tampilan mungkin Pak Yusman ini pakai apa nih template-nya apa gitu kita bisa kasih nama nih. All project misalnya gitu. Itu akan di listing semua project. Mungkin hanya dari sisi project A. Project A itu saya mau lihat dari nama karyawannya atau mungkin sampai ke rate-nya dia. Bisa geser ke kanan gitu Pak Yusman. Nah, rate-nya itu berapa sih? Saya kalau hire Andi ini saya harus bayarnya berapa gitu. Nah, itu bisa juga kita tarik data dia punya rate-nya ya gitu ya. Nah, terus kemudian dia udah berapa lama nih mengerjakan proyeknya kita itu juga bisa tahu. Nah, terus kemudian di situ ada oh belum 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 Pak Isman. Masih di browse employee aja. Ah ya. Nah, ini ya. juga kita bisa tahu vendornya siapa gitu. Kan tadi itu kan ada vendornya ya gitu ya. Subkontraktornya siapa gitu. Nah, ini ada namanya Bina Sarana Sejahtera, Bina
Nah, ini nih bikinan semua ya. Bagaimana kita bikin ini? Nah, kita bisa klik mungkin di salah satu employee-nya ya, Pak Yusman ya. Nah, di sini ada yang namanya assignment. Nah, bagaimana sistem kita ini sangat-sangat agile gitu ya. Sehingga kita bisa buat analisa-analisa itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, Andi Setia ini, misalnya sebagai subkontraktor kita ya, dulu di assignment misalnya gitu. Kita tetap pakai Andi nih misalnya, tapi dia mungkin pindah dari PTA, PTB, subkonnya gitu. Itu kita bisa track juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi di sini eh, dia, nah ini adalah dia mutasinya ya kemana aja dia dari mana gitu ya, dari subkontraktor A B tadi yang saya bilang ya. Nah ini close. Eh, kita bisa bikin analisa ini project code ya. Project code kita bisa daftarkan baru ya di sisi employee ini ya. Sehingga kita bisa rekap semua cost roll up. Ya, dulu kan kita belajar ada cost roll up gitu ya ke dalam project itu berapa gitu. Nah, kita bisa list semua pekerja yang ada di project itu ya kita bisa yang namanya assignment ini. Jadi si A, si B, si C kita assign ke project satu atau project 2 gitu ya. Nah, itu naik tuh semua tuh ke sana tuh gitu ya. Sehingga kita bisa totalkan costnya berapa gitu. Nah, jadi kita bisa kumpulkan gitu. Nah, ini mau ditambahkan vendornya gitu, kita bisa analisa gitu ya. Nah, ini job level, cost center, employee type, project code, vendor, 90 box, location. Ini kita bikin sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi nggak mati. Coba bisa tambahkan mungkin satu vendor baru misalnya gitu ya, Pak Yusman ya, di sistem kita ya. Nah, kita tinggal setting aja di dalam sistem ini gitu ya, untuk menambahkan satu analisa vendor baru misalnya gitu ya. Nah ini kan ada dua nih. Nah itu tinggal tambahkan saja. Apakah ini dimasukkannya di restrict gitu ya. Jadi tinggal dia pilih aja atau mau di entry juga bisa sebenarnya sih gitu ya. Nah ini untuk masternya. Jadi nanti kita refresh di sini. Kalau kita pilih lagi di sini, nah itu jadi vendornya ada 3 tuh sekarang tuh. Nah ya, jadi tinggal kita buat aja. Nah ini kita namanya atribut teknologi yang dimana kita set untuk semua informasi yang ada di sistem itu seperti atribut gitu ya. Sehingga kita bisa tambahkan, kita bisa kurangkan sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Nah ini sangat-sangat diperlukan nih kalau untuk project base ya karena sangat-sangat fleksibel kan gitu. Nah yang lainnya ini masalah kontrak, order kontrak itu silahkan ya mau ke sisi manage dari sisi SR-nya gitu ya. Nah, terus kemudian saya mau memberikan, jadi setelah kita register semua manpower, terus kemudian mereka bekerja. Nah, sekarang Pak Yusman akan menunjukkan laporannya seperti apa nih. Nah, itu laporan kita ada yang namanya fleksibel ya, tiap-tiap modul kita ya. Contohnya di sini ada fleksibel payroll. Nah, di sini nanti dari project yang ada gitu ya, A, B, C tadi gitu ya. Nah, ini kita bisa produce gitu ya, bisa diekstrak untuk ininya laporannya, Pak Yusman. Nah, ini seperti ini ya. Jadi Andi Setia ini jasa apa gitu, dia vendornya ini gitu, basic salary-nya sekian gitu, dia total hours-nya sekian, amount-nya sekian gitu ya. Nah, ini kita bisa break per project gitu kan. Jadi kita bisa langsung tahu tuh ya eh, jumlah cost yang harus kita keluarkan. Bisa dari sisi estimasi kita proses dulu sebelum kita bayar gitu, atau secara realnya memang cost yang dia absen itu ya 7 jam misalnya gitu. Ya, nah seperti itu kita bisa set. Oke, mungkin dari kita seperti itu dulu. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, Bu Farah, mungkin kita buka open session untuk tanya jawab. Waktu kita tinggal setengah jam lagi. Kira-kira ada yang mau tanya jawab sampai sini? Recording in progress. Disconnect ya. Pak, Ya,
Gimana Bu Saya mau Siti? bertanya. Iya, silakan. Ah, suaranya echo ya Bu? Ah ya, Ya, oke. khusus RRD apa bisa untuk keuangan juga? ARD, oh kalau keuangan kan dia menggunakan ERP ya Bu ya. Kalau ini kita memang vertikal untuk di HRD-nya. Jadi kalau dibutuh cost dari labornya Bu, gitu. Jadi data ini bisa dikonsum untuk keuangan juga sebenarnya, gitu. Kan nanti kan akan dihitung kan pengeluaran untuk biaya gajinya ya Bu ya, gitu. Oke, Pak, Ya, terima kasih. ya. Mungkin kita show Pak Yusman sedikit untuk yang mobile-nya ya, Pak Yusman. Baik, Pak. Kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, sekalian kita diskusi aja sampai menjelang akhir acara ya. Saya izin bertanya, Kak. Boleh, Bu Ripka. Bagaimana cara pemesanannya? Sama apakah itu per paketan atau sesuai kebutuhan saja? Iya, jadi kita untuk sistem ini, Ibu tinggal hitung aja berapa orang yang akan transaksi ya di dalam sistem ini gitu ya. Nanti kita hitung per bulan aja, Bu. Ya, nanti per bulan itu sesuai dengan pemakaian project gitu ya. Karena kan akan naik turun kan per bulannya kan gitu. Nah, jadi nanti kita dengan sistem SaaS itu kita hitung efektif employee yang memakai atau yang menggunakan di bulan itu berapa gitu. Ya. Terus nanti kita bisa menghubunginya kemana ya? Oh, bisa ngubungin ke Pak Anto, bisa, atau Pak Agus, atau ke Apeknas, Pak Fandi juga bisa sih, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Banyak, Bu, channelnya, Bu. Iya, O- Oke, baik, makasih. iya, Bu. Nah, ini nanti di sisi employee akan menggunakan apps-nya. Jadi nggak yang di web apps tadi, gitu ya. Ya, baik. Jadi ini tampilan dari sisi mobile ya atau aplikasi di handphonenya. Jadi nanti Bapak dan Ibu atau karyawan-karyawan bisa install di HP mereka masing-masing untuk transaksional seperti apply cuti, eh, apply overtime ya. Nah, semua dapat dilakukan di handphone nantinya, Bapak Ibu. Nah, dan kebetulan kita di sini ada kemarin ada set tema untuk resto ya Bu ya. Jadi di sini backgroundnya ada makanan-makanan. Nah, jadi kita bisa set backgroundnya sesuai dengan kebutuhan, logo perusahaannya juga kita sesuaikan juga dengan logo perusahaan seperti itu ya. Nah, untuk login di handphone kita bisa menggunakan password standar seperti ini, atau Ibu mau terhubung dengan SSO juga silakan kita bisa. Ya, untuk loginnya juga kita bisa menggunakan fingerprint atau face recognition kembali lagi jika itu handphonenya sudah eh, support ya. Dan kemudian minimum RAM yang dibutuhkan itu cukup RAM di 2 GB saja Bapak Ibu ya. Harusnya sih handphone-handphone sekarang sudah canggih-canggih lah ya. RAM-nya juga sudah meningkat seperti itu. Oke, di sini kita bisa login. Ya, oke, nah ini adalah dashboardnya, tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat di atas ada clock in, clock out, ada apply leave, ada pay slip, ada apply out overtime, live record ya. Nah, jadi kita bisa simpan 5 menu utama yang sering kita pakai atau 5 menu utama yang sering karyawan pakai, mereka bisa atur sendiri. Dan untuk detail menunya itu ada di sini ya. Nah, di sini ada cuti gitu ya. Di dalamnya ada apply leave, ada recordnya apa tanggal berapa saja, leave statusnya atau jumlah cutinya, jumlah sisa cutinya ada berapa lagi. Kita bisa buka di sini.
Kemudian juga ada attendance untuk clock in clock out juga kita bisa gunakan handphone ya. Apply OT, set time sheet ya. Kemudian juga ada roster seperti itu ya. Dan di handphone juga kita bisa bisa akses payslip juga di handphone ya. Sampai perubahan biodata diri pun kita bisa lakukan semuanya di handphone ya. Nah, ini kembali lagi untuk modul-modul ini nanti akan muncul sesuai dengan modul yang Bapak dan Ibu pesan seperti itu. Oke, kemudian next di sini ada kita kembali lagi ke layar awal. Di sini ada announcement. Nah, jadi seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, kita bisa set pengumuman ya atau set informasi pada seluruh karyawan atau ke divisi tertentu, orang tertentu silakan. Ya, jadi di sini ada announcement yang kalau tadi kita lihat di running text ya di webnya. Kemudian di sini juga ada attendance status, jadi kita juga bisa cek ya status dari kehadiran kita seperti apa. Apakah warnanya itu merah? Ya kalau misalkan warna merah artinya disebutnya atau kita anggap sebagai absen. Ya jadi tidak ada clock in, tidak ada clock out. Kalau misalkan abnormal ada clock out, ada tapi tidak ada clock in atau ada clock in tapi tidak ada clock out, jadi dianggapnya itu abnormal ya. Nah, yang normal itu nanti akan berwarna hijau, jadi ada clock in, ada clock out, sesuai dengan jam mereka atau shift yang dijalankan di hari tersebut, seperti itu. Oke, dan kemudian di sini ada company notice. Jika Bapak dan Ibu mau menyimpan company profile, silakan. Yang di dalamnya terdapat lampiran, silakan bisa disimpan di company notice. Dan yang lain sebagainya ada employee anniversary, ada employee birthday, ya, ada informasi karyawan baru juga di sini, ada use polling juga. Silakan untuk menu-menu ini atau untuk fitur-fitur ini, Bapak mau munculkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita bisa setting ya. Jadi di sistem kita configurable Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian untuk clock in clock out ya yang saya singgung tadi, selain untuk transaksional seperti pengajuan cuti, pengajuan overtime dan yang lainnya, di sistem kita juga bisa lakukan absensi di mobile Bapak Ibu ya. Nah, lakukan absensi di mobile, kemudian kita juga bisa setting menggunakan geofencing ya. Seperti ini. Jadi sistem mendetek nih lokasi kita ada di mana dan kemudian diinformasikan lokasinya, latitude longitude-nya berapa. Eh, Kita juga ada fitur mungkin ini untuk karyawan-karyawan di lapangan ya. Karyawan-karyawan ini hanya bisa absen di titik-titik tertentu saja. Misalkan ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Selain lokasi-lokasi tersebut, karyawan tidak dapat lakukan absensi seperti itu ya. Dan kita bisa set radius dari titik-titik tersebut. Misalkan di titik A radiusnya 500 meter, di titik B radiusnya hanya 100 meter, titik C radiusnya mungkin bisa mengkapar lebih luas seperti itu ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan nanti Bapak Ibu. Seperti ini. Dan nanti untuk pada saat lakukan login, kita juga ada fitur yang namanya selfie ya, fitur selfie. Jadi artinya jika karyawan betul ada di lokasi tersebut, kita juga bisa validasikan dengan foto ya. Nah, foto ini tidak dapat diambil dari galeri, jadi diambil secara real time langsung seperti itu. Oke, dan nanti record-recordnya akan terrecord di bawah nih Bapak Ibu. Ya, si karyawan ini ada lakukan absen di lokasi mana saja seperti itu ya. Atau Ya, contoh kasusnya mungkin bisa sebagai sales ya. Nah, sebagai sales kan kita tidak tidak harus menitikan di mana saja ya. Jadi karyawan tersebut dapat lakukan clocking di mana saja. Itu juga dapat dikonfigurasi di sistem kita seperti itu Bapak Ibu. oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Mungkin ada case-case real lapangan yang berbeda atau Oke, mungkin sambil jalan ya Pak ya. Jika ada yang bertanya silakan nanti silakan tanyakan ya, saja. Bapak Ibu. Hmm. Ya.
Oke, kemudian di sini ada activity ya. Kalau Ibu lihat di bawah, Bapak dan Ibu lihat di bawah ada activity. Ya, kita juga bisa cek. Saya coba ganti dulu. Ya, nah kita lanjut login. Oke. Nah, di sini ada activity ya. Activity ini kita di sini sebagai approver ya. Jadi semua ada di activity ini ada task dan ada inbox ya. Kita lihat di atas. Ini adalah pending atau task yang harus kita selesaikan. Jadi di sini ada pengajuan cuti atas nama Andi Setia selama 1 hari. Nah, jadi di sini kita sebagai approver, kita bisa dapat approve langsung di handphone, Bapak Ibu ya. Selain di aplikasi web, kemudian kita juga bisa eksekusi untuk pending approve-nya di mobile seperti ini ya. Jadi untuk pengajuan ini, pengajuan cuti contohnya, kita tinggal approve atau reject. Ini dari sudut pandang manajer, yang misalkan ya, atau sebagai HR gitu. Nah, kita juga bisa cek nih pending approval-nya sudah sampai mana ya. Bapak dan Ibu mau set levelnya hanya 2 level atau 3 level atau bahkan lebih, dan kita bisa cek status dari pengajuan cuti kita sampai mana nih. Ya, jadi kita bisa monitor dan kita juga bisa reminder ke orang yang bersangkutan gitu, untuk segera approve misalkan contoh seperti itu ya. Nah, ini task list dapat dilakukan approval di email juga ya. Jadi barangkali ada manajer yang jarang buka HP, nah kita juga bisa kirimkan notifikasinya ke email. Jadi untuk eksekusinya pun dapat dilakukan di email seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, selain ada tas juga kita ada inbox di sini. Jadi informasi-informasi misalkan bawahan kita, entah itu bawahan kita atau manajer kita ya, yang nanti kita dapat set sudut pandangnya dari mana. Nah, nanti setiap pengajuan kita bisa informasikan juga di sini ya, bahwa si Willy Wijayanto ini sudah approve ya, klaim atas nama si Sari ini sudah di approve, atau di tanggal 30 Mei nanti atas nama Yusma Setiadi mengajukan cuti. Jadi kan informasi ke yang lain Bapak Ibu ya. Ini ada inbox juga. Dan kemudian kita juga ada kalender. Jadi kalender ini kita juga bisa cek jadwal kita ya. Di tanggal berapa, kemudian kita bisa lihat, contoh di tanggal 24, oh ternyata shift kita di hari tersebut adalah jam 8.30 sampai 17.30. Dan kita juga bisa cek nih tanggal 30, oh, saya ada ajukan cuti nih di tanggal 30 ya. P itu tanda kuning itu adalah cuti tahunan ya, kita ambil cuti tahunan di tanggal 30. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat di atas, kita juga bisa gunakan sudut pandang dari salah satu yang terdaftar di sini ya, apakah sebagai kita sendiri atau sebagai manajer atau sebagai koordinator atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat Bu, status dari bawahan kita seperti apa. Nah, kita bisa lihat kalendernya. Nah, contoh di tanggal 8 atau 9 April ini kita bisa lihat, oh ternyata bawahan kita atas nama Michael ini ada ajukan cuti di tanggal 9 sampai tanggal 8 sampai tanggal 9. Seperti itu ya. Jadi kita bisa monitoring juga di sini Bapak Ibu. Misalkan juga ada jadwal training. Jadwal training nanti dilaksanakan di tanggal berapa. Nah, ini nanti semua terrecord di menu kalender ini. Seperti itu. Oke, kira-kira Bapak Ibu sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Izin Kak coba bertanya. Ya, Ini kan aplikasi sangat bagus ya. sekali ya Pak. Di mana bagaimana saran Bapak jika kan kita Apeknas kan punya kontraktor-kontraktor yang perusahaannya tuh baru baru berdiri, misalnya masih karyawannya di bawah 10 ke bawah lah Pak. Apakah untuk memakai aplikasi ini bisa atau enggak ya Pak? Ya, mungkin saya jawab ya Bu ya. Bisa Bu, karena aplikasi kita hitungnya kan per employee ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi
kita bisa bulanan per employee-nya berapa gitu sih Bu. Gitu. Oh, berarti per ini ya, Pak, per employee berarti ya. Per employee betul. Berarti berarti walaupun di bawah 5 masih berarti relevan lah masih relevan masih pakai aplikasi ini bisa ya, Pak? Bisa. Oh, ya, Pak. Oke, mungkin Pak Isman bisa masuk ke daily attendance. Ya. Mungkin mau lihat kan rekapan berapa jumlah hari masuknya gitu kan. Nah, di daily attendance ini kita bisa lihat siapa aja yang, kalau tadi kan secara mungkin kita lihat per orang gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita bisa secara keseluruhan gitu ya. Eh, si A, si B, si C ini masuknya jam berapa gitu ya. Berapa lama gitu ya. Nah, itu track tuh reportnya di kita. Jadi kita hanya tinggal satu admin saja yang bisa memonitor untuk keseluruhan proyek sih. Jadi ekspektasinya seperti itu ya. Kalau dulu mungkin Ini ada kasih nggak? kenapa Bu? Ya ini data absensinya ya. Gitu. Nah nanti mau dibuat per minggu, nah, dalam 1 bulan itu boleh juga sih. Atau per bulan juga bisa, per minggu. Kalau mau per hari juga bisa. Nah ini format reportnya tidak mati ya, jadi bisa ditambahkan atau dikurangi. Mau menambahkan grup total juga bisa gitu ya. Posisi juga bisa ya. Informasi apa aja yang akan kita mau ambil selama datanya ada di sistem kita itu kita bisa ekstrak gitu ya ke dalam report gitu. Ya. Ya. Ada yang mau tanya lagi mungkin dari Apeknas? Pak izin mungkin ada satu karena kalau kontraktor tuh banyak karyawannya itu karyawan kontrak based on project. Oh iya, Bagaimana dengan based on project? Apakah delivery time-nya atau durasi waktunya ya durasi hmm, waktu itu terbatas? Misalnya project kami itu rata-rata 6 bulan, 9 bulan iya, based on project. Itu bagaimana sistem penggunaan aplikasi Bapak ini? iya. Thank you Pak Pandi. Jadi di sini kita memang untuk hiring ya kita bisa hiring based on project ya. Projectnya itu durasi berapa lama tuh. Nah kita bisa set nanti per satu-satu orang ini dia ada periode kontrak ya. Sini order kontrak. Nah ini misalnya untuk pengalokasian ya orang ini ke project mana gitu ya. Ini dari company siapa gitu ya. Nah kontrak ini kita bisa desain juga di kontrak tab Pak Yusman. Mungkin. Ini kita bisa atur join date-nya dia kapan, berapa lama gitu ya. Eh, 6 bulan misalnya gitu ya. Dalam bentuk fix kontrak misalnya gitu ya. Terus kemudian mau print kontrak misalnya gitu ya. Nah, kita juga ada tuh namanya letter ya. Di letter ini surat-surat pengangkatan terhadap orang tersebut untuk mengerjakan di project itu. Biasanya kan kita ada semacam ya kalau ke Sapon mungkin SPK ya gitu ya. Nah, kalau ini kita mungkin surat kesepakatan kerja ya gitu ya terhadap employee. Nah, itu kita bisa buat di Word. Nanti di Word itu kita sebagai masternya gitu ya.
kita copy ke sini, ya, ada perjanjian kerja waktu tertentu, misalnya gitu ya, PKWT. Gitu. Nah, nah, ini seperti apa perjanjiannya? Tinggal kita nanti pilih aja orangnya gitu ya. Nanti kita bisa email ke orangnya, oh ya saya sudah dapat ini nih perjanjian kerjanya nih, berarti saya kerja dari kapan sampai kapan gitu kan, lokasinya di mana gitu. Nah, silakan di approve gitu kan. Di email itu, oke Pak, saya approve Pak. Ya, tinggal di reply aja tuh emailnya tuh ke kita gitu ya, ke company-nya kita gitu, sehingga kita bisa dapat konfirmasi gitu ya. Nah, konfirmasi itu eh, baru dia bisa bekerja gitu kan. Nah, informasi-informasi yang ada di sini kita bisa sesuaikan dengan ya apa yang kita mau share ke mereka ya, misalnya mungkin periode dari kontrak atau rate-nya pekerja tersebut gitu ya, kerjanya di mana gitu kan. Nah, itu bisa kita buat template-nya ya, Bapak Ibu sekalian ya gitu. Nah, ini cara salah satu untuk mempercepat proses onboarding dari employee gitu, atau pekerja gitu. Ya. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Sepertinya, terima kasih Pak Andre, Ya, penjelasannya. Sepertinya yang itu yang banyak ini Pak kontraktor, karena memang para iya, kontraktor ini, saya pada saat ketemu sama Pak Agus maupun Pak Anto itu langsung tertarik karena pemikiran kami kontraktor ini tidak tidak mungkin me-hire HRD itu 5 orang, hanya HRD aja ya Pak betul, ya. Jadi betul hanya Pak. mungkin koordinatornya saja, baru aplikasi ini Hmm, pasti sangat sangat membantu, pasti sangat sangat iya, membantu, saya berpikir begitu. Based on kontrak. iya. Artinya begini Pak, eh let's say satu kontraktor di dalam waktu bersamaan dengan durasi yang berbeda ya, Hmm, proyeknya, tapi hmm. berbeda tempat. Itu juga boleh Iya, ya Pak ya. Jadi misalnya bisa Pak. satu di Batam, Hmm. satu di Kalimantan proyeknya bebarengan jalan, persening charge-nya otomatis akan berbeda ya. Itu bisa ya Pak ya. Oh bisa Pak, nggak masalah Pak. Kita kan paralel project Pak. Project jalan-jalan semua Pak, gitu nggak masalah Ini sih. propan. Ini propan. Jadi tinggal Propan. nanti assignment-nya dia ke project mana Pak. Propan. Oh, mantap, mantap. Iya, Siap. iya Pak. Keren-keren ini Pak. Makanya, Aplikasinya keren banget nih. iya karena nanti Silakan kita atur. teman-teman lain mau mau bertanya, Ya. silakan. Sambil menunggu pertanyaan, kalaupun ada yang malu-malu bisa dibuat pertanyaan di chatting room ya. Di Oh chatting iya. room silakan Bapak Ibu. Ya, tadi juga saya sudah eh, tuliskan dan share di chat boxnya itu untuk kontak yang bisa dihubungi. Mungkin nanti baru baru kepikiran pertanyaannya after webinar kita ini bisa langsung dikontak ke Ibu Jihan. Nomornya sudah ada, bisa di langsung. Mungkin mau pertanyaannya lebih apa private gitu, silahkan. Ya, jadi solusi kita ini bisa handle multi project, Pak Fandi. Ya, multi project tuh berbarengan gitu. Walaupun dia lokasinya di Batam atau di Kepri misalnya gitu ya, atau di luar daerah yang lainnya gitu. Bahkan untuk orang yang memang bisa multi project itu kita bisa mengindicate bahwa jam sekian dia ada di project Batam, jam sekian dia ada di Kepri misalnya gitu ya, jam sekian ya itu juga bisa tuh. Ya, jadi sangat-sangat detail untuk kita bisa tracking dari sisi costingnya ya. Yang paling penting kan costing soalnya di dalam project itu. Ya. Baik Pak Andre. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya apakah kalau dalam minggu ini mau mendapatkan license-nya, ada penawaran khusus, silakan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan nih. Mumpung ada Pak Vice Presidennya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau private session, nah bisa diinformasikan ke Ibu Jihan gitu ya.
nanti kita bisa elaborate lebih detail lagi gitu ya. Eh, Kalau misalnya memang waktu di sesi ini tidak mencukupi gitu, silakan itu Bu Jihan nomornya ada WA-nya gitu ya. Nah, nanti bisa dihubungin gitu. Nanti kalau mau bertanya secara produk lagi bisa dibantu oleh Pak Yusman gitu kan. Untuk dari sisi investasinya nanti bisa dibantu oleh Bu Jihan. Ya. Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di chatting room. Ada presentasi lainnya Pak Andri? Ya, kita cukupkan di 11.30 Pak. Untuk materi Siap, sudah deliver semua sih Pak. Ya. siap. Karena persiapan Jumatan nih Pak. Ya, Iya, mungkin betul Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya seperti tadi ada di room chatting. Silakan langsung ke Ibu Jihan dan kami kembalikan ke Mbak Farah. Terima Ya. kasih Pak Andre dan tim, Pak Thank you Yusman, Pak Fandi. ya Pak Thank you. Anto, Pak Agus. Terima kasih untuk Pak. presentasi hari ini. Terima kasih, Kami Pak. yakin aplikasi Bapak sangat membantu di kami yang based on project terutama para kontraktor ini. Dan kami harap ini bukan sesi yang perdana, namun masih ada sesi-sesi berikutnya yang bisa kita kerjasamakan dalam webinar. Sekali lagi atas nama APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada BIPO untuk webinar hari ini. Kami kembalikan ke moderator Mbak Farah, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Pak. Kurang lebih mohon maaf. Kita live-kan. Sebelum itu boleh kita foto terakhir Pak, foto bersama lagi terakhir. Oh iya boleh. Boleh dibuka semua kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Pak, untuk para peserta dan dari Bapak Bipo, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.